Agama kita pun agama Islam bagaimana nanti diamalkan, semakin hari semakin cerah, semakin baik. Tentunya salah satunya bagaimana kita pikirkan daripada anak-anak muda, pelajar-pelajar. Karena mereka lah nanti yang akan meneruskan daripada perjuangan-perjuangan kita. Silakan masalah yang masih di belakang kita, tangguhkan keinginan-keinginan periode kita, amalan-amalan periode kita, untuk duduk sesaat saja, sebentar saja di dalam majelis ini, untuk kita dengarkan bagaimana kita memaksimalkan anak-anak pelajar agar menjadi teman kita di dalam makomi kita, menjadi teman kita dalam 2,5 jam di dalam ta'lim, menjadi teman kita di malam sabgo jari. Ini sangat penting untuk kita dengarkan, untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena saya yakin setiap diri kita ini punya mahalah, dan setiap mahalah saya yakin ada pelajarnya. Setiap mahalah ada pelajarnya. Bahkan pelajarnya bukan tetangga kita, bahkan anak kita sendiri. Nah, itu nanti akan diberikan arahan-arahan oleh orang tua kita bagaimana kerja atas pelajar. Silakan yang masih berdiri segera duduk. Panggilan-panggilan ke tempat-tempat lain kita tangguhkan dulu. Karena inilah maksud kita hadir di sini. Kita sudah korban jauh-jauh. Ada yang perjalanan 6 hari di kapal laut. Masalah ada yang 4 hari, 2 hari masalah. Untuk perkara ini, untuk kita duduk di dalam majelis mujakarah seperti ini, akan ada arahan-arahan yang akan nanti kita praktekkan di markas kita masing-masing, di mahalah kita masing-masing, di halakoh kita masing-masing, sehingga harapan nanti 4 bulan ke depan bagaimana ada laporan-laporan yang menggembirakan kita semua. Silakan, Masya Allah. Silakan. Insya Allah kita dengarkan dengan tawajuh, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa tawakkal 'alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad kama shalaita wa salamta wa tabarakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala bi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani
wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, amma ba'du. Alhamdulillah alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Para kiai, para sesepuh, para asatid, para bapak-bapak penanggung jawab, akramakumullah, rahimakumullah. Alhamdulillah sore ini sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya yang besar, dengan nikmat iman, nikmat Islam, bahkan dengan taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, rahmatnya, sakinahnya, telah berikan kepada kita sebagai hambanya, sehingga kita semua telah diberikan kemudahan-kemudahan, keringanan, baik zahir kita, pikiran kita, juga rohaniyah kita, sehingga kita dimudahkan melangkahkan kaki kita dari kesibukan masing-masing, perjalanan yang jauh-jauh, Masya Allah. 2 hari naik bis, 3 hari naik kapal, bahkan mungkin ada yang 6 hari naik kapal. Mungkin sekarang pusingnya pun belum habis, sebentar lagi pusing lagi, naik kapal lagi. La ilaha illallah, Masya Allah. Ini semua mulia kalau ini dinilai dengan kacamata iman, dengan keyakinan yang benar 100% semua ini hanya karena Allah, maka ini hasilnya luar biasa. Keberkahannya tidak akan terputus-putus. Ziyadatul khair, kebaikan yang berterusan. Pokoknya kalau kita ini udah diberi iman, makanya kita bersyukur ya. Kalau kita syukur, sudah janjinya Allah, la in sakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ini perintahnya Allah. Makanya kita senantiasa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah beres wis. Gimana insyaallah? Alhamdulillah. Panas-panas, dingin-dingin, angin, debu. Ini Masya Allah, kalau kita pandang dengan keyakinan sebagaimana keyakinannya para nabi, para rasul, keyakinan yang sudah diterima oleh Allah SWT, sebagaimana keyakinannya hamba-hamba Allah yang telah menerusi perjuangan hamba-hamba yang telah sukses, hamba-hamba yang telah diridhai oleh Allah, individu-individu terbaik, para nabi, para rasul ini jangan mulia, ini adalah individu-individu sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Ya, kalau kita ini Masya Allah, terutama yang ngomong ini jangan mulia, Masya Allah, jauh daripada itu semua. Kalau kita ini manusia biasa, dibanding dengan jasadnya saja para nabi rasul, tidak ada bandingannya, jangan mulia. Bukan hanya bumi langit, jangan mulia. Kalau ada mungkin apa istilah lagi, ya itulah istilah lagi itu. Karena apa? Mereka ini sempurna. Segalanya ini sempurna. Kalau kita ini ya ada yang badannya besar, tapi suaranya ini kecil gitu. Kalau teriak ini silis gitu. Nah, ada kita ini badannya besar tapi kakinya kecil gitu. Mungkin sebaliknya badannya kecil kakinya besar. Inilah manusia biasa. Jasadnya manusia biasa. Pun demikian yang mulia, yang penting sore ini kita mesti datangkan rasa syukur. Apapun bentuknya kita, apapun keadaan kita, apapun suasana yang kita hadapi, gitu. Kita ini dalam keadaan iman dan Islam, alhamdulillah. Maka yang mulia,
sudah memang jadi kodratnya, sunatullah. Namanya dunia ini ya, jenengan kalau pagi hari dingin gitu, agak siang dikit agak hangat-hangat, siang lagi agak panas, terik matahari menyengat hitam. Kalau lama-lama, coba kalau panas-panas itu Pak Tani itu tidak terasa. Dulu kulitnya ya putih-putih itu, manten baru itu, Masya Allah, istrinya aja pokoknya ratu, raja-rajaku gitu. Tapi lama-lama 40 tahun, 50 tahun di sawah kok ya hitam juga ya. Itu nelayan coba. Walaupun dingin-dingin, angin tiba-tiba ya hitam lama-lama loh ya. Itulah manusia, itulah dunia. Biasa berubah itu. Sore dikit seperti ini sudah agak sejuk lagi, apalagi angin dari selatan. Nanti agak malam tambah dingin, tambah malam lebih dingin lagi, mengenakkan tidur. Bayan pun tidur. Kalau jam segini tidur ya tidak ada dalilnya kayaknya. Gimana insya Allah? Maha mulia, hanya satu saja modal kita adalah bersyukur. Para nabi, para rasul telah tunaikan janjinya. Semua daripada amanah dari Allah Subhanahu wa taala telah ditumplek-blek untuk apa? Menyempurnakan perintah-perintahnya Allah. Sehingga bangun tidur hingga tidur lagi, bangun lagi, hanya dan hanya untuk menyempurnakan perintah-perintahnya Allah. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihun. Siang malam, ada yang umurnya puluhan tahun, ada yang umurnya ratusan tahun, ada yang umurnya bahkan ribuan tahun, habis untuk apa? Untuk menyempurnakan li'ilai kalimatillah la ilaha illallah. Inilah tugas para nabi, para rasul. Inilah individu terbaik. Maka jangan mulia, zaman Nabi, zaman Rasul ada akhirnya juga. Dari baginda Adam alaihissalam hingga datangnya ulul asmi minar rasul, baginda Nuh alaihissalam, baginda Musa, Kalimullah alaihissalam, baginda Ibrahim dulu ya, baginda Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Diteruskan baginda Musa, Kalimullah alaihissalam. Kemudian dilanjutkan baginda Isa, Ruhullah alaihissalam. Inilah ulul asmi minar rasul. Hingga diteruskan untuk mengakhiri zaman kenabian, yakni dengan diangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau telah berikan apa yang diamanahkan oleh Allah kurang lebih 23 tahun untuk apa? Untuk menyempurnakan syariat. Siang malam berganti, siang lagi, malam lagi. Habis untuk apa? Untuk memenuhi 24 jamnya, untuk memenuhi kehidupannya dengan amalan-amalan nuraniyah. Sehingga dari masjid bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sederhana, dari masjid Madinah Munawwaroh yang lantainya pun daripada pasir kerikil, yang sehingga kalau sahabat ini sujud, jidatnya ini tertinggal butiran-butiran pasir, bahkan kadang ada bekas-bekas kerikil. Ini menunjukkan begitu sederhananya masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh dengan masjid kita ini ya, Masya Allah, marmer gitu ya, Masya Allah. Sampai kita loh kalau sujud bisa melihat wajah sendiri. La ilaha illallah. Para sahabat begitu sederhana masjidnya, 9 tahun tidak ada lampu. Yang cukup sederhana tiang-tiangnya pun dari pohon kurma. Atapnya pun hanya sekedar anyaman-anyaman daun kurma. Tidak ada tempat 1, 2. Kalau mereka perlu pulang ke rumah. Tapi para sahabat beda dengan kita. Sahabat ini memang tahan. Banyak riwayat menyatakan
Kalau sahabat untuk buang hajat satu itu bisa 1 hari itu 24 jam. Nah, sedang kita ini apa-apa udah tanya, ada tempat 1-2-nya apa enggak ya? Nah, karena pikir kita beda. Kalau sahabat buang hajat 2 bisa 3 hari, gitu. Karena apa? Beda, gitu. Cara makannya, yang dimakan, gitu. Gaya hidupnya ini jauh dengan kita, gitu. Masalah kita ini alhamdulillah ya, barokahnya dakwah, gitu. 3 kali loh, istiqomah loh. Sak nampan pisan. Masya Allah, gede iwake walaupun buntut, ya lah. Tadi saya lihat ada yang memviralkan buntutnya aja segini, kepalanya ini, nggak kebagian kepala kayaknya. Masya Allah, gratis lagi. Gimana? Disyukuri enggak ini? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi mengelola orang 4 sama mengelola orang 5.000 sama ya. Cukup dengan nampan lo beres. La ilaha illallah. Ini keberkahan usaha dakwah, keberkahan amalan nuraniyah, keberkahan amalan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masjid yang begitu sederhana, masya Allah hidayah telah terpancar. Bagaimana ashabikunal minal muhajirin, kurang lebih 45 orang, yang 95% para pemuda, 90%. Sehingga dikatakan ketika di taklim di rumahnya Sayyidina Arqam ibnul Arqam radhiyallahu anhu, itu kurang lebih 40-45 orang. Itu yang 40 itu loh pemuda. Jadi 90% pemuda sahabat itu, Pak. Kalangan muhajirin. Bahkan Ansor juga. Sehingga Sayyidina Umar waktu itu umurnya ada 32 tahun kurang lebihnya, masih digolongkan pemuda. Jadi kalau yang duduk di sini umurnya 32 tenang ya, masih pemuda, Pak ya. Jadi kalau di sini muzakarah tentang pelmada itu ya. Ya kalau sudah jenggot putih ya kan punya dzurriyyat ya, punya pemuda-pemuda juga ya. Tetangga kita, cucu kita, buyut kita, mungkin sudah ada yang canggah kita ya. Maja mulia tidak ada putusnya. Karena ini perjuangan gitu. Maja mulia. Jadi kita ini sering mendengar muzakarahnya para masyayikh. Ketika kita ini mendengar satu ayat kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini ada kata umat. Ini ada yang menitir umat di sini, umat Muhammadi di sini telah dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW, dan buktinya sejarah 90% itu pemuda gitu. Ini dibuat Kanjeng Nabi atau memang sudah takdirnya begitu? Coba. Ini sebagai pelajaran kata ulama kita gitu. Jadi pikir umat ini, bahkan jangan sampai kita ini lupa kepada para pemuda. Buktinya loh, buktinya ya, tidak bisa kita pungkiri. 90% ashabiquna minal muhajirin ini pemuda. Masya Allah. Maka Bapak kalau pergi haji atau umroh, semoga yang sudah pergi dimudahkan untuk pergi lagi. Amin. Yang belum secepatnya. Amin. Ini saya karguzari aja di Temboro nih, alhamdulillah Mbah Kiai kita nih setahun aja 2 kali loh. Kemarin aja 240 loh. Sak pesawat. Terus baru saja beliau balik apa? 170-an. Jadi kalau kita mau umroh haji sebenarnya sekarang ini banyak kemudahan ya. Tinggal niat pun enggak. Ya semuanya panggilan dari Allah sebenarnya ya. Dan saya kira insya Allah ya, setiap kita yang betul-betul ada kesungguhan ingin ziarah gitu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dimudahkan. Semoga dicepatkan insya Allah. Kalau kita ke Mekah, kalau jenengan berangkat dari Babul Ali, terminal Babul Ali itu, maka kita akan masuk di sebelah kanan ada Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Baitul Nabi, tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih utuh tinggalan di sana, tinggal rumahnya kelahiran Nabi itu.
Sebelah kanan dikit 25 meter lihat ada rumah kotak putih putih susu itu gitu. Ada rumah kotak, atapnya kotak itu yang sekarang dijadikan perpustakaan itu. Coba mampirlah nanti ke sana ya, salam di sana. Itu tempat kelahiran Nabi itu. Ya. Rumahnya Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Beliau lahir di situ. Maka beliau itu kalau masuk Ka'bah kata ulama-ulama dulu itu ada babus salam, itu pintu kecintaan Nabi, itu pintunya Sayyidina Jibril juga situ. Sekarang udah ditutup, Pak. Sekarang jenengan harus belok, harus turun pakai lift harus belok, enggak bisa. Dulu katanya mbah-mbah kita itu tahun-tahun 90-an masih bisa lihat itu. Satu-satunya jalan untuk melihat Ka'bah dari luar ya di babus salam itu. Sekarang dirubah sama King Abdul Aziz itu. Raja ya kuasa ya. Nah sekarang kalau melihat Ka'bah dari luar ya dari King Abdul Aziz itu, Babul Abdul Aziz itu aja, karena ditutup semuanya. Kalau kita mau ke sana belok dikit nanti ada Babul Arqam, kecil gitu. Disitulah dulu rumahnya Sayyidina Arqam ibnul Arqam radhiyallahu anhu untuk taklimnya para ashabikuna minal muhajirin radhiyallahu anhum. Jadi saya sempatkan tuh saya duduk di situ. Saya ingin merasakan dulu itu Sayyidina Arqam itu kalau taklim gimana ya di sini itu gitu kan. Ya tinggal namanya aja Babul Arqam gitu loh. Saya coba tidur biar mimpi loh, enggak tidur-tidur. Karena banyak orang di situ. Kalau tidur berarti diinjek ira-ira kita itu. Nah, jadi enggak sempat tidur jadinya. Yes, pokoknya tabarokan gitu aja itu. Karena apa? Kita biasa cerita dulu taklimnya sahabat di sini, para pemuda taklim di sini. Ya kita tabarokan. Rumah Sayyidina Arqam itu dulu untuk taklim. Ya walaupun tinggal pintunya, kalau jenengan datang ke sana nanti dapat asarnya juga loh, Pak. Walaupun sekedar lihat pintunya ada tulisan Babul Arqam, nanti akan datang, ya toh. Akan datang mizat gitu loh. Keinginan, kelezatan bahkan. Kalau Pak Haji Tantowi kemarin targetkan tentang apa itu ceritanya mbah-mbahnya ya tuh. Yang datang awal dapat cerita, kalau yang datang akhir ya salahnya datang akhir ya tuh. Disalah kiai ya gitu. Karena apa? Kalau tidak disalahkan nanti orang yang akhir nyalahkan yang duluan. Lah kenapa saya tidak diceritakan itu? Ya kan terakhir loh. Coba orang masbuk itu. Kalau orang masbuk itu banyak yang masbuk, yang disalahkan siapa? Imamnya, Pak. Imam iki piye to? Komat cepet jane nyang ndi to? Keburu kemana toh Pak Imam yo? Komat cepet teram gitu. Padahal dia itu yang terlambat. Gitu. Nyalahkan Pak Imam gitu. Karena apa? Yang terlambat banyak. Lah kalau kehadiran musyawarah ini yang terlambat tuh banyak, yang hadir di luar lo disalahke. Program kok cepet men sehingga saya ketinggalan program loh. Kok malah nyalahke lho. La ilaha illallah. Maka kata Pak Haji Tantowi itu cerita mbah-mbah itu penting loh ya. Coba kemarin saya mendengar waktu Mbah Kiai Ubaidillah itu Al-Ahrar itu dalam launchingnya memoir 3 itu, dia itu cerita tentang mbah-mbah juga. Nyapa tau cerita mbah loh. Kalau emang itu cerita yang bagus dan mbah kita itu bagus menurut syariat, kenapa tidak diceritakan? Dan ini akan menguatkan keturunan kita gitu. Ini. Makanya sejarah ini penting loh, Pak. Kalau jenengan punya sejarah yang baik ditulis, yang baik-baik itu tentunya gitu loh ya. Ditulis. Jadi jenengan nanti punya memoir Pak Saidi gitu. Gimana? Sekarang ini kelemahan kita ini nulis, Pak. Nulis. Katanya kemarin banyak ulama-ulama di Indonesia, tapi kurang yang nulis itu kurang. Ya. Yang dakwah alhamdulillah sudah mulai banyak ya. Yang nulis itu loh yang kurang. Padahal kalau itu tulisan itu bagus gitu, bisa memotivasi gitu. Bisa menjadikan orang inspirasi apa tulisannya? Terinspirasi kebaikan. Kenapa tidak ditulis? Gitu. Lo ceritanya kartun-kartun yang bagus boleh ditulis loh Pak gitu. Gitu. Kalau enggak nanti ya kebanyakan tulisannya tulisan yang enggak bagus-bagus. Karena apa tulisan yang bagus-bagus enggak ada. Gitu loh. Gimana? Mau menulis ceritanya sendiri. Sehingga nanti apa? Kalau jenengan enggak nulis kebaikan sendiri itu, nanti suatu saat orang lain akan cerita keburukan jenengan.
Kenapa? Karena jenengan tidak punya bukti bahwa jenengan itu bagus itu loh. Coba jenengan sekarang pernah 4 bulan 29 kali gitu. Pernah ke Inggris, pernah ke mana Turki gitu. Pernah ke Arab. Jenengan tulis. Akhirnya apa? Anak kita, cucu kita, loh mbahku ki wong hebat loh ya. Buktinya apa? Padahal ora patek duwe duit loh. Ternyata aku ndak diwarisi sawah. Aku ndak diwarisi Mercedes Benz. Tapi aku loh diceritani 4 bulan istiqomah, masya Allah. Gimana yang salah ya? Loh, cerita seperti ini kelihatannya bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, Pak. Penting, Pak. Kemarin tuh waktu kita di Musda Lampung di Wai Kanan, iklan mimbar walahnya itu dilalah koyo pas malam 17 toh, Pak. Pas malam 17 akhirnya yang iklan ini sekaligus mujahadah melean gitu. Mensyukuri pejuang-pejuang 17 Agustus 45. Ini adalah malam Musda dan sekaligus malam peringatan 17 Agustus loh. Iklan di Musda lo bisa gitu itu. Wah, aneh ini. Akhirnya yang kebagian bayan ya akhirnya ya ngikuti iklan gitu. Wah, mari cerita 17 Agustus sih piye gitu terusan. Ya kita alhamdulillah ndak ngarang wong ya ndilalah kersane ngalah tak syukuri lho. Mbah saya itu punya mbah 4 itu zaman itu ya Hizbullah, Pak. Saya punya mbah ya ndak pamer ya, doakan semoga di sana di taman-taman surga semua. Itu betul-betul pemberani Pak zaman itu. Saya akui, saya seneng Pak punya mbah seperti itu, Pak. Bener, Pak. Lo musuh pos London hanya bawa pelepah kelapa loh. Diceritakan sama mbah saya waktu saya masih TK. Mempengaruhi betul Pak cerita yang baik itu. Mbahmu biyen randi bedil duwene apa pelepah kelapa piye carane ngentekne plurune londo giyepukne ning dalan duar ngono Pak. Lah londo ki weden Pak ternyata Pak. Orene musuh waduh langsung dur entek Pak plurune Pak. Lho iso ngentekne pluru sak pos lho Pak gara-gara apa pelepah klopo lho duar ngono tok. Piye? Lho ilham lho Pak ngono Pak gitu. Jale mbaya dhewe teng pundi zaman niku. Makanya jaman ya penting cerita-cerita seperti itu. Saya diceritakan salah satu mbah saya itu sudah hunus pedang di sepanjang sana. Ini wong Sidoarjo sing paham. Sidoarjo 6 hari Pak dikepung, ndak mangan, ndak ngombe Pak. Lah piye mangan kepung. Delalahnya itu ya pitulungane Allah 3 hari dapat gulutan ketela rambat. Ngertos? Tahu Pak? Ini Sulawesi nggak pahami. Gulutan kereta rambat itu loh, ketela tuh. Itu ada ketela itu kalau dikasih tanah yang munduk-munduk gitu, nah terus ditanami. Dilalahnya tuh sudah istilahnya orang Jawa sudah ngontol-ngontol Pak. Hah? Apa bosone? Sungguh. Mentol-mentol lho, niku lho. Aja kleru lho nggih. Lho ngoten niku. Lah akhirnya apa? Sambil bertahan itu kerubutan itu daun ketela yang dimakan ya ketela rambat itu. La ilaha illallah ya Gusti Allah tulungi kok. Dikepung, hunus pedang, pokoknya mati satu gitu aja. Ya enggak ada. Masuk di kuburan, ada pintunya di balik kuburan. Bayonet sudah gini-gini. Delalah lho. Ndak roh. Pokoknya lihat toh. Lho, ya pokok tol ya jeleb padha ae lah, tapi kan niatnya kan berjuang. Jadi cerita seperti itu sangat mempengaruhi Pak. Walaupun kita masih SD, akhirnya senengannya perang-perangan yang dino-dino Pak, gelut. Jenengan lihat saya ini kan krempeng Pak. Wah, tapi senengannya gelut loh. Tapi gelut-gelutan, bukan gelut tenanan. Ini duane ini ya mlayu Pak. Masya Allah. Makanya cerita-cerita seperti ini penting Pak. Apalagi ceritanya wali-wali, apalagi ceritanya sahabat. Loh kita loh dengar nama sahabat langsung naik iman loh Pak. Iya apa enggak? Jenengan dengar ceritanya Sayyidina Arqam bin Arqam taklim. Jenengan ingin taklim apa enggak? Kok enggak ingin? Wah 4 bulan lagi. La ilaha illallah, masya Allah. Maka jangan mulia, pikir umat. Kalau kita tidak memikirkan para pemuda, akan kehilangan potensi umat.
Sejauh mana banyaknya laki-laki dewasa tidak akan lebih banyak daripada para wanita. Sedangkan jumlah wanita juga tidak akan lebih banyak daripada anak-anak. Lah kalau anak-anak, para pemuda, kalau di sini kita singkat Pelmada, Pak, gitu. Pelajar, mahasiswa, pemuda. Kalau jenengan Pelma mungkin ya, ini Pelmada. Karena apa? Punya sejarah. Dulu ketika ditempel Pelma, para pemuda nak mau dekat, Pak. Itu posnya pelajar mahasiswa saja kok. Akhirnya apa? Kemana nih alumni SMA kok setelah tamat? Padahal kelihatan kok tidak mau duduk gitu. Oh ternyata apa? Gara-gara tulisan. Hanya Pelma. Akhirnya kita musyawarahkan dengan Pelmada. Akhirnya para pemuda. Nah, karena sedangkan yang membawa mereka itu para pemuda ini. Karena yang membawa adik-adiknya para pemuda ini. Maka mulia, kita perlu belajar pikir, punya peduli, punya empati. Ini yang mesti kita tanamkan, Pak. Bagaimana kita ini punya peduli dulu, gitu. Yang penting punya peduli, punya simpati, punya perhatian gitu loh, gitu. Kalau enggak, Pak, kita akan kecolongan. Kalau kita sekarang ini tidak memikirkan para pemuda, pelajar atau mahasiswanya, 10 tahun lagi, Masya Allah, Pak, naudzubillah, habis generasi muda kita. Kita yang belajar fikir, orang ahli masjid fikir hari-hari, gitu. Belajar musyawarah hari-hari, musyawarah mingguan, bulanan, jur, halakoh, musda, 4 bulanan. Kalau kita tidak ada tentang fikir para pemuda, pelajar, mahasiswa, kecolongan, Pak. Akhirnya ahlul batil 24 jam memikirkan mereka. Orang-orang jahil 24 jam, 24 jam memikirkan mereka, mengusahakan mereka untuk kebatilan mereka. Untuk diajak fikir, untuk digunakan untuk apa? Mendakwahkan kejahilian mereka. Lalu kita sudah kondang ahli masjid, jamaah tabligh gitu, gitu. Tukang musyawarah, pamit kepada istrinya, musyawarah Bu, nanti tobah musyawarah le, gitu. Lah kok tidak memusyawarahkan pemuda pelajar? Jadi kerja takasa pemuda pelajar ini bukan pelengkap penderita, Pak. Kok ngenes sementara istilahnya pelengkap penderita? Bukan. Ini adalah kelengkapan kita mengamalkan agama. Buktinya apa? Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikerumuni para pemuda. Bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair, umur 9 tahun loh. Ada yang mengatakan 6 tahun. Seorang pemuda yang ganteng, gagah, perlente. Kenapa dikatakan begitu? Kalau beliau ini keluar dari rumahnya, orang yang di arah angin bertiup langsung hafal. Ini Mus'ab bin Umair mau jalan kemana ini? Kenapa? Karena minyak wanginya itu khas. Minyak wanginya khusus. Hingga tidak ada pemuda yang punya minyak wangi sejenis itu. Coba. Kalau lihat kelebatnya Said Mus'ab bin Umair waktu itu masih muda, gitu, langsung tahu, Pak, itu kelebatnya Mus'ab bin Umair. Kenapa? Bajunya itu loh mahal, Pak. Bajunya aja harganya berapa? 200 dirham. 200 dirham itu pinten toh? Berapa toh? 1 dirham itu 80.000. Coba jenengan kalikan 80.000 kali 200 berapa itu? 16 juta. Berapa? Keliru apa enggak hitungan saya? 16 juta loh, Pak. Loh, anak muda 1400 tahun yang lalu loh punya baju harganya 16 juta. Yo, saiki jale kita ini yang karkun, modeling karkun wis top-tope modelnya karkun ya. Ya, ada tau yang bajunya 16 juta. Ya kan? Karkun eman-eman 16 juta bisa untuk negeri jauh ya. Maksudnya kenapa kita ceritakan itu? Ini kehebatan Sayyidina Mus'ab pemudanya. Coba. Mbah saya itu loh di tahun 47
kerbau satu loh harganya 3 rupiah. 3 apa? 3 rupiah loh Pak. Berapa? 3 rupiah itu loh kerbau satu. Lah ini 16 juta dapat kerbau sak Magetan itu. Gunung Lawu ereng-erengnya bek kerbau Pak. Gitu. Lombok itu kebek kerbau itu loh. Gitu. Hebatnya Sayyidina Mus'ab bin Umair ya. Tapi ketika beliau ini hidayah masuk dalam hatinya sehingga beliau mengerti kalimat iman. Ini hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk dalam hatinya. Akhirnya beliau nyolong-nyolong hadir di majelisnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari terus nyolong-nyolong tidak kelihatan. Akhirnya ada yang namanya orang kasih tahu. Mus'ab datang ke majelisnya taklim loh. Apa majelis taklim? Akhirnya digibeng sama pak leknya, pamannya. Ditangkap. Atau namanya anak-anak umur MI loh ya. Jadi ditangkap ya mudah aja. Ditangkap jadi kasih apa itu cara saiki soft terapi gitu. Dikasih nasihat halus. Ngapain kamu itu ikut-ikutan orang-orang yang tidak jelas gitu. Loh kamu itu jelas-jelas hidupmu itu. Jelas mulya hidup kamu itu. Bajumu loh tidak ada yang nyanyi sak Mekah ini. Kamu malah nyari orang-orang yang tukang angon wedhus gitu. Temanmu loh. Itu Sayyidina Ibnu Mas'ud itu tuh loh angon wedhus Pak. Masa temanmu seperti itu? Mau cari apa kamu itu? Apa kebahagiaan yang kamu dapatkan? Dikasih shock terapi, diem aja, ya, karena emang anak kecil. Tapi besok ngaji neh, besok datang dijuk timak neh, gitu. Datang lagi, akhirnya gregeten toh lama-lama, namanya orang. Akhirnya digujur, mufakat dengan ibunya, ditali Pak, tangannya dilucuti bajunya, wong anak kecil loh, lepas bajunya, ditali tangan kakinya, terus dijantur Pak. Tahu dijantur? Dijantur itu kakinya di atas, gitu. Terus dikasih dibelandar gitu. Apa itu meret, kayu, jantur, terus di bawahnya diubub sama bakar-bakaran pito, gitu. Dikasih asap. Ya kalau di pantai mana, pantai Makassar ikan asap, enak ya. Lah ini orang asap loh Pak. Coba anak-anak diasap supaya apa? Supaya kembali kepada agama nenek moyang. Gimana anak kecil? Diem Pak. Karena apa? Hatinya sudah terpaut dengan hidayah. Coba mujahadahnya Sayyidina Mus'ab ini loh, sak jos-jose karkun ada kok yang dapat mujahadah seperti itu. Semoga enggak ya. Gimana? 6 hari enggak dikasih makan loh Pak. Coba kita 3 hari nanti sebelum balik naik bis, kalau ada timbangan bobot berapa coba? Saya yakin mesti naik. Kenapa? Kita enggak kemana-mana loh. 3 hari full makan full, gitu. Tidur full, enggak lah, gitu. Masya Allah, mesti bobotnya naik, gitu. Yakin gitu. Tapi ya kita yakin yang menggemukkan bukan makanan, insya Allah ya. Maka jamaah mulia, hidayah sudah masuk. Inilah perjuangan seorang anak kecil jamaah mulia. Begitu barokah mujahadah, begitu barokah keputusan pemuda ini, sehingga Kanjeng Nabi itu setiap melihat Sayyidina Mus'ab mesti nangis Pak. Karena apa? Datang di majelis Nabi, dilepas dari ikatannya, hanya dikasih kain 2, kain 1 lembar kain putih sama ibunya. Kasihan, mosok udo, masa telanjang. Bagaimanapun ibu itu punya kasihan. Ini dikasih kain mori itu loh Pak. Akhirnya sama beliau digunting, disobek jadi 2, 1 untuk atas, 1 untuk bawah. Maka dikenal dengan Dzul Bajadain, orang yang punya 2 kain. Gelari ini Dzul Bajadain, seorang pemuda yang begitu kaya raya, sehingga jadi yang paling miskin di antara sahabat. Coba yang lihat, gitu. Masya Allah. Maka jamnya keberkahan keputusannya. Beliau itu loh 2 tahun kurang lebihnya sudah hafid Quran.
Dan saking senangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada beliau, di antara pemuda-pemuda yang dicintai dan di antara pemuda yang pertama kali ditaskil setahun ke Madinah, ya beliau ini Pak. Malah sekarang ada jamaah setahun ini ya, di antaranya mungkin ngikuti ini. Sayyidina Mus'ab 1 tahun persis dikirim Kanjeng Nabi sebelum beliau hijrah. Seorang pemuda, hafid. Semoga anak-anak kita dapat keberkahannya. Maka aja mulia, ini anak-anak kalau difikirkan Pak, dahsyat Pak. Karena mereka punya semangat, punya kesungguhan, ya tak? Pokoknya segala kehebatan pemuda Pak. Kayak segala kehebatan yang punya memang pemuda. Ya, darah muda, ya. Semangat muda. Gimana insyaallah ya. Lah kita udah kadung jenggot putih, mau putih gimana? Dulu saya kenal dakwahnya dari pemuda loh Pak. Makanya kita ini fikir, punya perhatian ya tak? Kepada para pemuda. Kadang Yang Mulia, perhatian kita ini sederhana ya, melihat pandangan kita sederhana. Ada satu orang dosen itu ya, datang kepada komplek-komplek mahasiswa. Akhirnya apa? Bawa saset ABC loh Pak, bawa saset ABC. Apa itu? 2, gitu, kunjungi. Ada satu mahasiswa dia sudah difatihai Pak, difatihai, diyasini guys. Kayak Abdullah ya tak parani. Nah dosen kan, maka apa? Bawakan 2 saset ABC, datang ke kos-kosannya. Mas, assalamualaikum, salam. Oh Pak dosen, mahasiswa sama Pak dosen mesti munduk-munduk Pak, seperti santri pada ustadz itu ya. Maka manfaatkan Pak, manfaatkan amanah yang diberikan sama Allah. Kalau namanya dosen kepada mahasiswa, wis tau mesti munduk-munduk, gitu. Mesti tunduk Pak, wis manut. Takut kena nilai D katanya itu loh. Kalau D nanti diglok tenan, ngulang setahun repot, mesti dimarah sama bapak ibunya itu. Gitu. Maka kalau Pak dosen datang salam wes, gitu. Mau perintah sebenarnya mau, tapi hikmahnya apa? Ikram. Gitu. 2 saset ABC dibawa, minta air panas, Mas minta air panas untuk apa Pak Guru, Pak dosen? Untuk santai bareng. Apa? 2 saset. 1 untuk dia, 1 untuk kita. Karkun, tidak usah cari sendok, cukup diaduk dengan bungkusnya, selesai. Sederhana. Ini kalau betul-betul karena Allah, kita tidak tahu Yang Mulia. Malam didoakan, ya lah. Loh, saset ABC hidayah loh Pak. Gimana insyaallah ya? Ya kalau di kontrakan itu ada 10. Berarti ya sak dos gitu loh ya. Jangan hanya bawa 2 gitu. Dulu ketika dia masih mahasiswa, Masya Allah ndak ndek duit, nekat apa-apa nekat, ngantek poso-poso gitu. Sampai uang dari rumah dihemat gitu. Nah, setelah jadi Pak dosen duitnya wakeh loh. Pejabat lagi duikan. Lah sasetan 10 dosi enteng toh, sipil gitu. Ini sing barokah tadi Pak dosen loh ya. Ya yang lainnya ya banyak nikmat yang bisa untuk itu. Salah ya? Pak guru gitu. Datangi murid-muridnya. Enak Pak, enjoy Pak. Kalau Pak guru datangi Pak guru mesti mujadalah, protes, gegeran. Sampean kuwi. Nah, karena umure padha. Derajate padha. Coba Pak guru datangi muridnya. Wis ndika dawuh Pak guru, wonten napa? Nah, ngoten gitu. Nah, ketika kita datang ke ITB di Masjid Salman, kita ketemu dokter-dokter. Kita ajak ke Temboro. Loh untuk apa Pak dokter-dokter ke Temboro? Temboro ndak ada kampus. Loh, jangan gitu Pak dosen, Pak dekan. Ya, Temboro itu walaupun kampung banyak sekolahan loh lah, SMA, SMK. Loh terus kita nih dosen, kenapa datang ke SMA? Kurang gaul. Jangan gitu Pak dosen. Kita rayu akhirnya apa? Seminggu ke Temboro. Ya, tahun 2011. Sak gerbong. Ya 16 orang, tapi kan naik gerbong lagi sak gerbong. Datang ke Temboro, sowan ke Kiai. Sowan akhirnya ditaskil sama Kiai. Ayo.
sususi sekolahan-sekolahan. Lho Pak kepala sekolah, nun sewu lho ya, nun sewu Pak kepala sekolah ya. Pokoknya kepala sekolah kok SMA, SMK wis to ge enek sing doktor Pak. Paling pol master S2. Lah kalau sama dokter mesti sendika dawuh Pak. Kepala sekolah lho, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kula Pak dokter. Oh nggih monggo ngersakne napa? Mau apa Pak? Ya mau ketemu anak-anak Pak. Oh langsung kumpul nih Pak sesekolahan Pak. Ini anak dokter teknis, master bukan master lagi, dokter gitu. Mekanik, elektro, kamu STM datang. Taskil cash Pak. Semanti didatangi Pak dokter, langsung 18 orang cash Pak. Enggak usah tafakut, cash Pak, dibiayai karo kepala sekolah. Gimana aja mulia? Insyaallah ya. Ini ngomong hubungan ya yang punya karena apa? Amanah. Amanah. Satu Pak dosen kepada mahasiswa baru, sekedar aja Pak kalimatnya. Coba di laboratorium fisika gitu. Lho Pak dosen itu loh, ngajar tabung, bawa zat kimia. Lah kok ngomong nang ini? Nanti mahasiswa saya ambil tugas di masjid raya malam Jumat. Loh, apa hubungannya itu dengan lab? Ya nggak tahu dosen itu ilhamnya dari mana? Dari mana ilhamnya? Ya dari Allah kok, ilham dari mana itu? Karena fikir risonya. Mahasiswa baru 80 orang loh Pak. Nggak ada yang kelewatan Pak. Langsung semua ke masjid raya Pak ambil tugas. Loh tugas apa di masjid raya itu loh? Malam Jumat semua datang, putra-putri Pak, mahasiswa datang semua Pak. Gara-gara apa? Kalimatnya Pak dosen, semua mahasiswa saya ambil tugas malam Jumat di Masjid Raya Lombok. Waktu itu di Masjid Raya Lombok Pak. Ini yang orang Lombok jangan GR ya. Jadi memang benar itu Pak, 80 orang datang. Cuma sayangnya tidak ada istiqbal Pak. Zaman itu tahun 93 Pak. Tidak ada yang istiqbal, tidak ada etilat. Kerudukan mahasiswa-mahasiswi bingung Pak, karkun-karkun Pak. Iki opo, ini ngopo gitu. Akhirnya ya buyar Pak. Ya, Pak dosennya ya ning kono. Pak dosennya ngasih tugas ya ndak di situ Pak. Ya ndak ada tugas, Pak dosennya ya ndak ada, yang ngarahkan ya ndak ada. Akhirnya apa Pak? Tinggal 2 orang tok Pak yang sholat maghrib sehingga kenal bayan akhirnya ketaskil. Semoga barokah yang ditaskil dan yang mentaskil. Akhirnya ditaskil duduk di hadapan jenengan ini 93. Gara-gara apa Pak? Tugas di laboratorium suruh ngambil di masjid raya loh Pak. Apa hubungannya ya? Hubungannya hidayah. La ilaha illallah. Ini barokah fikir beliau. Maka jenengan Pak tuangkan keprihatinan jenengan, empati jenengan, peduli jenengan. Nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah daftar dosen Pak. Umurnya saya ketak kuliah gitu. Itu Pak, ada satu orang teman kita dekat sini aja Pak, Maos Pati. Saya yakin orangnya di sini. Bakul bakso Pak, bakul bakso itu. Karena apa? Dia punya kepedulian kepada pemuda, anak-anak tatoan. Masa mau dibayani, mau dimudakarui seperti ini Pak? Ya ora betah. Ya. Apa? Setiap dia bungkus bawa bakso mau pergi pakai motornya, pakai gerobaknya sudah dibungkusi Pak. Posana ini ada 10. Bungkusi Pak, bukan bakso turah Pak. Bukan ini sisa yang tidak terjual, bukan. Sudah sholat hajat dikajati 20 pentol untuk bakso yang di posana. Ini 15 pentol yang di posana. Tanpa target, tanpa bayan. Bakso dipunteli, gitu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Pripun Pak? Ki Mas. Tinggal. Enggak usah dijademi. Kalau kita mau jademi ngobrol sama anak-anak muda enggak jadi jualan bakso, Pak. Ya. Wah, anak muda betah melek loh, kuat meleknya loh. Kok mau ngikram pemuda dengan melek? Habis Pak enggak tahajud jenengan, Pak. Coba dengan teman itu di angkringan-angkringan. Ya enggak tahajud jenengan. Ikram. Ikram apa gitu. Caranya ikram enggak harus begitu Pak. Bakso dibundeli, taruh Assalamualaikum, Waalaikumsalam, senyum, salaman. Ya tegur, sapa, salam, salaman, wis. Ya Sehingga beberapa kali kesan Pak ini anak muda ini Pak.
Jane wong ngendi to kok apik men. Bakul bakso kok apik men jane wong ngendi to. Akhirnya kasih tahu-tahu, oh langgar kono. Akhirnya apa? Datang ke langgarnya dia. Pas jauhlah ke Taskil. Ikut malam markas, tranquil. Dulu tranquil. Akhirnya apa? Masya Allah. Akhirnya 40 hari Pak. Tatoan Pak. Akhirnya 4 bulan Pak. Saya pernah menemani dia itu 40 hari ke Thailand Pak. Bareng ke Thailand kan saya dengan orang-orang itu. Masya Allah. Gimana? Ada kesempatan bagi kita kira-kira? Jenengan bakul nopo? Jenengan tani panen nopo? Panen sawit ya, sawit sak truk gawak nih. Nggak ada alasan Pak. Duwe bebek telu ngendok terus alhamdulillah ya. Ya telurnya ndok, jangan bebeknya, telurnya aja biar ngendok lagi gitu ya. Insya Allah itu loh Pak. Jadi peduli kita ini kadang sederhana Pak. Gitu. Nggak harus diberi muzakarah, gitu. Nggak harus Pak. Anak-anak muda kita sambung dengan baik, gitu. Gitu. Jauhlah, gitu. Kita bawakan kopi 1 ceret, kita tinggal di pos. Mas nanti kalau sudah habis, wes nggak usah dibersihin. Nanti kirim ke masjid Mas ceretnya. Oh nggih Pak, ngono tok. Enggak usah dijademi. Kalah sampean itu. Gitu. Kalah nur. Mana yang kuat kita kalau ngobrol dengan mereka? Mesti kalah ikram, awalnya ikram, ngomong apa gitu. Ngomong ini, bablas Pak, berat Pak. Cukup dengan ikram yang sederhana, barokahnya kita doakan malam. Gimana insya Allah? Karena Pak kita ini boleh doa Pak. Kita ini belajar jadi dai ini jangan terlepas dari doa. Ud'auni astajib lakum, minta. Lah kita ini kadang sombong Pak. Sudah tidak mau minta loh. Wis ahli muzakarah, cukup dengan bayannya, dengan muzakarahnya, tidak pernah minta. Cukup dengan ahli ngomongnya, ngomong pol-polan, ngobos Pak kalau tidak didoain Pak. Gitu. Katanya kalau siang hari 10%, yang 90% malam hari. Coba jenengan kalau ke Mewat, kalau jenengan tuh di Nidomudin, itu loh orang-orang tua yang khidmat itu loh, nggak ada. Mereka juga tidak pernah kebagian bayan, mereka juga tidak pernah kebagian muzakarah, ya. Gitu. Mereka itu bagiannya nangis Pak dekat mihrab itu, ngik gitu, gitu. Ngak nangisin jenengan akhirnya budal yang India gitu. Merasa pun tidak didoakan mereka. Nggak ngerasa ya memang Masya Allah gitu. Meji mihrab itu orang Mewat Pak, bahasa India aja lo nggak bisa, bahasa Urdu nggak bisa, ada bagian yang bahasa Urdu nggak bisa, kan bisanya hanya bahasa asli daerah Mewat itu gitu. Itu loh, kenapa disebut Meji mihrab? Karena beliau itu wafatnya di dekat mihrab itu, karena apa? Sudah azam mati hidupnya, pokoknya di dekat mihrabnya. Nidomudin akhirnya wafat di situ. Uang makannya dikirim di situ loh. Dan jenengan pengen punya kenang-kenangan apa? Mati di 4 bulan, atau mati waktu khidmat markas, atau mati waktu sujud dekat mihrab, atau apa kira-kira ya? Atau mati waktu bayan. Ini ya. Nah, Masya Allah. Mesti kita punya niat-niat yang baik-baik. Insya Allah ya. Maja mulia, kerja yang sederhana. Maka kita mulai dari kecil. Kita mulai daftar anak-anak muda, pemuda, pelajar, mahasiswa di malah-malah kita gitu. Nggak harus kita ini biasa pegang pulpen Pak. Aku kan duduk alumni pelajar. Masa ngurusi pelajar? Wis gak munasib aku ki. Loh, jangan gitu. Kita berikan fikir, kita berikan usul. Walaupun nggak ngurusi langsung, fikir, gerak, doa kita ini penting loh. Jangan salah ya. Mulai dikut. Bagaimana saya dengar pernah itu Meji Abdurrahman itu masih kecil, MI SD di sana Pak. Madrasah kecil itu loh. Sama
kalau nggak salah Maji Mihrab kalau nggak salah yang ikram. Beliau itu setiap keluar dari pintu rumah dibawakan sepeda, digandolke Pak. Digandolke itu loh. Kecil dibawa ke sekolahnya terus diturunkan sekolah. Akhirnya apa? Kesan sama orang tua tadi. Akhirnya apa musyawarah sama dia. Akhirnya waktu kuliah musyawarah sama dia. Akhirnya apa? Akhirnya waktu kuliah musyawarah sama mas saya. Akhirnya apa? Jadi orang tua dini Mudin. Saya pernah sowan langsung dengan Profesor Sanaullah. Jangan pernah dengar ceritanya Profesor Sanaullah? Aligarh University. Saya 2015 Pak, alhamdulillah punya kesempatan ziarah ke Aligarh University sama dosen-dosen UNS sama UGM 5 orang waktu itu 2015. Ketika itu kita sowan sama beliau. Beliau umurnya sudah 75 tahun. Masih etes Pak, mimpin musyawarah mahasiswa di kampus loh, masih etes. Ringkes Pak musyawarah dengan mahasiswa 10 menit, tidak ada target, tidak ada apa. Tes itu aja. Ini apa? Menghadapi apa? Menghadapi pelajar baru. Buat jur. Nah, kumpulkan mahasiswa, target sedikit pentingnya sholat. Pokoknya mahasiswa tertib sholat, kamu sukses. Tidak ada taskil. Jadi karkon jos kadang kelewatan. Oh, taskil. Lah mahasiswa baru masuk loh, SMA baru masuk taskil 4 bulan, ya kelenger ya lah. Bapaknya yang marah-marah, usah melu wong jenggot-jenggot, itu anak salah tempat gitu loh. Profesor Sanaullah begitu mahasiswa masuk kumpulkan masjid tuh, target pentingnya sholat jamaah. Kalau kamu tertib dalam sholat, mesti kamu akan tertib dalam semuanya. Akademis kamu tertib dan kamu sukses. Tertib, ringkas. Akhirnya pinter-pinter Pak, mahasiswa ya pinter-pinter. Orang mahasiswa jos motol sisan ya, dialah naudzubillah. Akhirnya apa? Orang gara-gara melu ompreng ra sida kuliah ya ta. Nah, gitu. Maka ini penting. Makanya mulia, Profesor Sanaullah ketika saya tanya, bagaimana Profesor membuka Prancis? Sering orang bayang-bayang tentang beliau. Saya langsung ketemu beliau Pak, makan bareng satu nampan, bukan nampan, piring malah, hanya berdua kok. Nampan kan 4 orang, piring saja berdua Pak. Beliau punya madrasah tahfidz 400 Pak. Saya diajak di kamarnya beliau langsung muzakarah cerita gimana beliau tuh dikirim ke Perancis Pak, tahun 64 loh, tahun 64. Maka karena beliau ini karkun, mahasiswa karkun jos S1, dikirim S2, diputuskan Aligarh untuk S2, untuk gelar master ke Perancis. Musyawarah sama Mas Syekh. Nah, kamu ini loh pemuda loh, ganteng kamu itu. Gawat loh Perancis. Perancis tuh lautan maksiat. Habis kamu ke sana. Terus kami musyawarah dengan Mas Syekh, gimana? Kamu harus nikah dulu. Loh, barokahnya musyawarah dengan Mas Syekh loh. Mahasiswa loh, rong duit. Dinikahne lo Mas Syekh. Gurekne apa? Wanahe penanggung jawab sing hafizah sisan. La ilaha illallah. Wis kadung tuwek-tuwek iki. Jadi beliau tuh dikirim ke Prancis nikah dulu, Pak. Ya toh. Hafizah amalannya kuat. Putrane penanggung jawab kirim. Akhirnya apa? Beliau di sana lautan maksiat, Pak. Orang namanya masih Ahmad, masih Sulaiman, Yusuf, gak sholat, Pak. Tidak ada masjid loh tahun itu. Gimana mau ngajak sholat? Wong orang nggak sholat loh, orang-orang Arab Pak, katanya begitu. Nggak sholat, kenapa? Suasana yang hingar-bingar Pak. Maka gimana cara beliau? Beliau di muzakarah sama Mas Syekh, apa yang kamu pilih? Yang penting kamu bergerak. Karena apa? Kalau kamu tidak gerak dalam lautan, kamu akan tenggelam. Maka kamu gerak. Akhirnya beliau diberi arahan, kamu cari nama-nama Muslim. Ya, yang nama-nama di mana kenalan di taman. Akhirnya kenalan. Tidak ada taskil sholat, tidak ada taskil amalan, tidak ada. Taskilnya ikram, dia buat manisan, istrinya buat manisan di bawah taman, di bawah pohon rindang. Diajak kumpul pemuda-pemuda. Ngono Pak, cara naskil. Ora langsung taskil, ayo pelajar itu, gitu. Nanti jenengan kalau jadi karkun jos mumet sampean lu. Punya pelajar 5 aja serbanan yang sekolahan gimana coba? Hah? Ya, jangan begitu cara Pak. Jadi beri pikir tertib sholat, jaga sholat,
tertib belajar, sudah akademis mesti top Pak. Minimal guru agamanya tahu ini tertib sholat, tertib ini ada apa itu adab-adabnya bagus, akhlak bagus Pak. Zaman sekarang Pak cari pemuda, cari murid yang punya akhlak sulit Pak. Bener Pak. Guru wis seneng Pak. Wis to pinter tapi metakil gimana Pak? Mumet kepala sekolahnya Pak. Ya kan? Ya mah ada hikmahnya. Ada satu murid Pak. Wah tukang tek-tekan Pak SMP Pak. Akhirnya pusing kepala sekolahnya. Bapaknya pusing. Bapaknya yang dilalanya Pak Kapolsek Pak. Pikir gurunya alhamdulillah pernah datang, akhirnya dipikir bawa ke Temboro Pak. Dilalahnya hukumannya kok dibawa ke Temboro. Diberi dispensi 6 hari Pak. Wis pokoknya kowe mati urip pokoknya ning Temboro sama bapaknya. Wis kowe ndak mau ngaji, ndak aku anak gitu katanya itu. Saking gregetennya Pak. Akhirnya apa? Dikrom tok, ndak dikasih muzakarah, ndak kowe dikrom padahal duwite bapake Pak. Lah wong santri apa ya duwe duit ta Pak. Ustaz-ustaz ya nanti ya bapaknya Pak, tat aku titip tukokno apa, gue seneng tok. Akhirnya kerasan Pak. Kerasan ndak mau pulang Pak. Wis aku tak nang pondok ae lho. Piye malah bablasen. Akhirnya mengembalikan ke sekolah ya mujahadah lagi Pak. Karena kesenengan nang pondok mana enak Pak ning kene mangan turu lho Pak. Masyaallah. Akhirnya Pak, dia ini Pak punya potensi baik. Jadi baiknya akhirnya lainnya melihat Pak. Gimana insyaallah ya. Sehingga Profesor Sanaullah tadi waktu itu masih master, hanya 2,5 tahun Pak. Kurang, hanya 1,5 tahun Pak di Perancis itu. Punya taskilan kurang lebih 18 orang, belum pernah ditaskil sama dia. Hanya dikasih tahu nanti kalau pulang ke negara kamu, nanti kalau kamu pulang kalau ketemu wong jenggoten, wong nggawa kompor, kamu ikut ya. Tok. Nggak ada taskil Pak, taskil sholat gimana? Wong nggak ada masjid tuh taskil sholat gitu. Jaga betul Pak, cara taskil mereka jaga betul Pak. Anak-anak muda itu kuncinya apa kok? Seneng. Pokoknya seneng jenengan-jenengan itu loh cukup, selesai. Pokoknya mereka itu seneng, kasih apa? Makanan, dikasih seneng, wes jalan. Jangan sampai punya kesan, wes susah karo wong jenggot. Lapar kamu nanti. Wah, repot gitu. Oh, jangan sampai punya kesan anak-anak muda ini lapar dengan Pak Jenggot. Wis kesel pokoknya, wis diomongin, ndak diajak mangan gitu. Makanya kalau kumpulkan pemuda pelajar jur Pak, jangan diikutkan orang tua Pak, gitu. Sendirikan, dikrom wis, ora rasa dibayani. Kesel Pak mereka, cerita sama teman-temannya, wah enak karo Bang Jenggot Pak, apa? Wis pokoknya jajan full, oh enak. Gimana insyaallah ya? Jangan sampai keliru penanganan. Diomongi 2 jam lawe apa terong la ilaha illallah masalah jan apes tenan wis. Mas mulia ya, apa potensi jenengan yang bisa dituangkan? Kita mulai insyaallah. Jamaah 3 hari Pak. Pikir bahwa mereka Pak asar isya, bahwa mereka Pak waktu hari akad itu asar isya atau ba'da subuh, ba'da duha sampai duhur. Jangan 1 hari langsung gitu. Beri mereka kabar gembira, ajak seneng, ajak makan-makan, tahapan. Nanti kalau mereka dikasih tahapan yang gaya sekarang gaul gitu loh ya, gaul gitu loh. Seneng Pak nanti. Gitu loh. Akhirnya apa? Kita kepedulian kita akan Allah tunaikan sehingga kita punya teman banyak gitu. Ada satu kiai itu Pak di Malang, itu punya majelis kumpulan motor-motor loh, geng motor. Geng motor itu di kafe itu ratusan Pak. Lah beliau itu akhirnya punya ide, punya ilham. Akhirnya apa? Ngaji di situ, dibolehkan sama ketua gengnya dan saya yang punya kafe. Setiap minggu ngaji di situ, gitu. Sekat malam apa itu? Ya pokoknya tidak suruh ngumpul Pak, pokoknya ngaji terserah Gusti Allah. Ini kan dengar nggak tahu sambil ngopi sambil ngobrol, pokoknya saya ini ngaji. Lu ada yang datang malam markas Pak, ada yang karkon jos, yai bawa mereka ke markas Pak, yai biar mereka konsentrasi dengar bayan jenengan. Akhirnya usulannya karkon ini diterima Pak, bawa ke markas Pak, 100 motor mumet malahan Pak.
Lah opo? Weng lah. Ndak sido bayan kiai ini gitu. Salah teknis gitu loh. Lho cah geng digowo ning markas repot gitu. Coba lo makanannya malah ndak beneran, buanteng Pak nampanin jenengan malahan gitu. Jangan gitu caranya. Penting ini karkun jos-jos ini Masya Allah ini gitu. Bukan jos ngejos namanya itu. Gimana insyaallah ya. Makanya ini penting kita belajar mencontoh. Alhamdulillah di sekitar Temboro ini saya ingin Pak Haji Karno ada Pak Haji Karno. Pak Haji Karno ada? Pak guru yang Magetan yang sudah sekolah nada taklim ada sekitar sini? Waduh ini Pak Haji Kastanu tadi tak peseni jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji Agus ada Pak Haji Agus Banten Bogor mana? Sereng kabeh Alhamdulillah. Atau jenengan monggo salah satu coba masih ada mungkin 3 menit cerita sekolah yang hidup taklim. Saya ingin cerita jenengan tadi lupa saya mau ada di bapak yang sekolahnya ada taklim, Pak Guru mungkin, atau mas-mas yang program sekolahan? Belum ada. Kalau jenengan Pak kata Yai Zeron, kalau kamu betul-betul pikirkan, ini apa? Jenengan Pak Guru, izin. Kalau jenengan betul-betul pikirkan ini sekolahan Pak, sekolahan itu seperti masjid Pak, ada kiainya, ada takmirnya, ada makmurnya, kiainya ya kepala sekolah itu. Gitu. Kalau kepala sekolah sudah oke Pak, mudah nanti Pak. Ada satu SMP Pak, namanya SMP Negeri 2 Genengawi Pak. Sekarang jam awal nih Pak, 3 hari diserahkan Temboro Pak. Ya, Selasa pagi 1 jam tahsin Quran, Rabu pagi masail loh SMP aja. Kemis pagi bayan SMP Pak. Ada 3 program Pak seminggu. Ada 1 SMK Pak. Kalau jenengan datang ke SMK itu, ya, jenengan kalau siap bayan 4 kali Pak sehari Pak. Karena guru agamanya kompak. Pokoknya kok datang jamaah, Pak gurunya kompak. Bawa ke masjid suruh bayan. Habis guru yang lain bawa ke masjid suruh bayan. Habis nanti duhur kumpulkan semua bayan lagi. Ba'da duhur masih ada 1 jam, gurunya bawa lagi ke masjid bayan. Jenengan 4 kali bayan sampai mimiren Pak jenengan. Kalau sekolah jenengan garap Pak seperti itu, ada betul-betul dukung dakwah jenengan. Untung jenengan nyari pemuda di rumah-rumah. Banyak Pak. Langsung apa? Ada insyaallah ya. Dan dengan mulai dengan yang sedikit. Setiap jam 3 hari khususi sekolah insyaallah. Setiap malam khususi sekolah insyaallah. Semoga Allah terima Mas. Nanti malam Jumat. Subhanallah bihamdihi.